Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Barapedia, masih membahas tentang seputaran mengenal Microsoft Excel ya. Kali ini kita akan membahas tipe-tipe ini, tipe-tipe data ya, tipe-tipe data pada Microsoft Excel. Jadi data, jadi apa yang bisa ditampilkan Microsoft Excel, apa saja jenis data apa saja yang bisa ditampilkan Microsoft Excel ya kan. Yang jelas, yang pertama ada yang namanya satu teks ya. Ini hurufnya kasih. Terus rumus sintak ya mungkin ya bahasanya, sintak atau formula ya. Formula itu rumus-rumus untuk menjumlahkan, mengalihkan dan berbagai macam itu ya. Selanjutnya ada tanggal dan waktu ya. Tanggal dan waktu itu ya, dan waktu. Mungkin ini aja ya yang bisa kita ini ya. Kita bahas satu persatu ya. Tag ya, tag aja ya. Tag itu ya tulisan angka, tulisan huruf ya, misalkan kayak gini nih, misalkan tabel nilai pelajaran matematika kelas 6 gitu, SD negeri 2 Surakarta. Ini namanya tag ya. Tag di sini ya tidak bisa digunakan untuk penjumlahan, pembagian dan berbagai macam-macamnya. Tag di sini ya. Tag di sini fungsinya untuk menerangkan workbook ini apa gitu. Biasanya seperti itu ya. Jadi kebanyakan fungsinya untuk menerangkan, oh ini tabel apa, oh ini nota apa, nah seperti itu ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk operasi bilangan ya, penjumlahan kayak berapa tambah berapa gitu nggak bisa ya. Jadi dia lebih banyak fungsinya untuk menerangkan workbook kita. Terus selanjutnya angka ya, angka atau nilai ya, nilai di sini nilai bisa ya, tentu saja nilai yang seperti angka ya, 1 2 3 4 5 itu ya, 0 ya, itu bisa dijumlahkan, bisa di apa? Bisa digunakan untuk operasi bilangan ya, misalkan 35 ada sel nih 35 27 34 sembarang angka ya, 22 gitu kan. Misalkan RP 1000 tambah RP 2000, RP 2000 gitu kan. Sama dengan ini mau dijumlah, kita mau jumlah ya, jumlah ini ya, sama dengan ini tambah ini, enter. Kenapa dia kosong? Karena dia nggak bisa dijumlahkan karena ada bilangan di depannya gitu kan. Coba kita ganti, sekarang kita ganti dengan 1000 terus 2000. Kita akan menjumlahkan, apakah dia bisa dijumlahkan atau enggak gitu kan. Sama dengan ini, sel ini ditambah sama dengan sel ini tambah sel ini, kita enter. Oke, jadinya 3000 karena dia sama-sama angka. Kalau ini kenapa nggak bisa dijumlahkan? Karena dia mengandung karakter depannya, karakter tag ini, RP ini. Jadi dia tidak termasuk bilangan atau bilangan campuran atau karakter campuran, jadi nggak bisa dijumlahkan di sini ya. Jadi harus murni bilangan sama bilangan baru bisa dijumlahkan. Nah, bilangan ini pun ada bisa dibagi berbagai macam ini ya, karakter ya, atau bisa dijadikan angka general biasa, number biasa, currency mata uang gitu kan, mata uang atau bisa dengan tanggal, berbagai macam ya, persen, macam-macam ya, koma-koma gitu kan. Koma-koma saintek ya, waktu juga bisa. Jadi tipe data di sini bisa dirubah-rubah
menjadi kurensi mata uang accounting gitu kan, dolar. Kenapa ini dolar ya? Kita mau merubah menjadi rupiah dulu, bisa nggak sih? Cara merubah ini agar dolarnya ini menjadi rupiah adalah klik kanan ya, klik kanan terus format sel. Nah, ini kan ada kategori nih, kurensi sebenarnya mata uang ya. Simbol ini bisa diganti ke IDR. IDR itu rupiah. IDR ada nggak sih IDR di sini? Nah, IDR rupiah ya. Kalau ke accounting juga harus rubah ke IDR nih udah ya. Oke, kita bisa nggak nih? Nah, jadi IDR. Kalau Indonesia mungkin rupiah ada nggak RP gitu kan? Adanya IDR karena ini bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia nanti jadi RP rupiah gitu kan. Indonesian jadi untuk bisa dijumlahkan, untuk bisa melakukan apa namanya perhitungan bilangan, kita harus menyamakan dulu tipenya. Ini tipenya apa gitu kan? Tipenya kalau tipenya kurensi ya mata uang semua. Kalau tipenya tag nggak bisa ya, jangan ada tag di sini ya. Kalaupun ada tag, ini merupakan simbol dari format yang tadi, format sel tadi. Terus accountingnya kita pakai lambang apa, misalnya dolar ya dolar, Hongkong ya Hongkong, itu baru bisa dijumlahkan. Kalau ada depannya ada campuran sama teks seperti ini nggak bisa dijumlahkan. Nah, artinya hasilnya jadi nggak jelas, nggak bisa gitu, nggak bisa dihitung gitu kan, karena emang angka bilangan teks gitu nggak bisa dijumlahkan, dikurangkan seperti itu ya. Tanggal dan waktu, sekarang kita mau membuat tanggal dan waktu. Misalkan kita mau format, misalkan klik kanan dulu ya, kita format tanggal dan waktu dulu biar lebih cepat caranya. Format sel, number, accounting, date, time ya, date atau ini tanggal ya. Tanggal kita mau format seperti apa nih? 14 Maret misalkan ini ya. Oke, kita coba aja. coba aja, klik oke. Terus kita mau mengetik tanggal, jadi nggak sih? Januari 2000. Jadi seperti itu kan, misalkan kita menulis apapun 13, jadinya seperti itu ya, karena formatnya kita format awal tadi ya. Misalnya kita mau rubah, jangan seperti itu ya, format sel gitu kan. Nah, kita mau Wednesday seperti ini, kita tinggal oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi jelas ya perbedaan tag, angka, dan tanggal dan waktu ya. Waktu itu jam ya, pakai time misalkan. Contohnya di sini aja ya, klik kanan, format sel dulu, time ya, waktu. Misalkan kita mau 3 seperti ini ya. Oke, jam 13. Nanti jadinya seperti apa? Bener nggak sih? Nggak bisa ya, nggak bisa, bukan seperti itu. Nah, jadinya seperti, oh ini kurang panjang nih kayaknya. Iya, selnya kurang panjang, jadi nggak kelihatan ya. Jadi seperti itu ya, 12.30 PM ya. Terus untuk sintak formula, sintak itu rumus ya. Misalkan rumus penjumlahan kayak tadi nih, kayak yang aku tulis ini nih. Ini contoh rumus seperti ini nih. Ya, ini salah contoh, misalkan rumus penjumlahan, rumus pengurangan kayak gini nih. Misalkan kita pengen jumlah menambahkan banyak, misalkan rumus ya. Ini formula sama dengan mana nih? Oh, itu dihapus dulu. Ini sama dengan sel ini tambah 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 sel ini, tinggal enter. Nah, ini formula. Oh, nggak di value, oh soalnya beda-beda ya, ada RP nya nggak bisa, aku kan lupa tadi kan. Kita ulangi yang nggak campur ya, sama dengan ini sel ini tambah sel ini tambah sel ini tambah sel ini. Ini formulanya sama, ini bisa kayaknya nih. Nah, kayak gitu ya formulanya ini. Jadi formula seperti ini nih, formula rumus. Ini rumus paling simpel ya, nanti ada banyak rumus-rumus yang akan kita pelajari. Oke, gitu aja tentang tipe apa namanya, data yang bisa kita tampilkan di Microsoft Excel. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.